ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada hari ini hari ketiga pesantren kilat MTSN 1 Pulang Pisau, dan insya Allah hari ini hari terakhir pesantren kilat. Salawat dan salam selalu tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengamalkan sunnah-sunnah beliau ila yaumil qiyamah. Terima kasih kepada akhil kiram, pembawa acara hari ini istimewa, pembawa acaranya wakamat keagamaan luar biasa. Thank you my friend. Judul yang diberikan kepada Bapak yaitu kita membahas tentang sholat qasar dan jamak. Jadi ada qasar, ada jamak. Mungkin kita ala kadarnya sedikit mempelajarinya karena waktu juga. Karena belajar ilmu itu kada bisa setumat, sebujurnya tul zaman, harus masanya waktunya lama untuk mempelajari itu. Ada kawan yang sehari 2 hari, ada kawan cuma sejam 2 jam. Perhatikan, kalau ada yang dicatat karena ilmu itu sangat penting. Imam Syafi'i beliau kada punya duit, alhamdulillah kita adanya bisi duit kawan ukar buku. Imam Syafi'i waktu menuntut ilmu di dalam rumah sidin itu penuh tulang belulang, onta, kambing, tulang itu penuh di situ dengan catatan ilmu sidin. Kenapa? Karena kada baisi duit nukar nang kaya orang lain, jadi mau kada mau makai tulang. Babu salatil musafir, bab sembahyangnya, salatnya orang-orang yang bepergian. Kita mulai pelajaran kita dengan bab salat musafir. Kedengaran? Halo. Kedengaran nggak ada? Kurang kedengaran. Berarti perlu minum tuh. Babu salatil musafiri, bab salat orang-orang yang bepergian atau disebut dengan musafir, orang tulak, orang pergi.
Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, hadis dari Rasulullah yang berbunyi, as-safaru qit'atun minal adabi. Bepergian itu satu potong, satu bagian daripada adab atau siksa. Halo. Bepergian itu satu potong daripada adab. Yang meriwayatkan hadis ini Imam Bukhari, Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kenapa disebut dengan adab, potongan daripada adab? Kenapa? Inna safara la yakhlu min masyaqqatin hissiyatin. Orang yang pergi itu, orang yang bepergian itu pasti ada kesulitan, ada kepayahan di dalam bepergiannya. Kadang-kadang jalannya pada baik berlubang-lubang, jalannya berlubang, jalannya baik, kadang-kadang bannya bocor. Mbahanu yang menyupir auyuhan, itu masyaqqat namanya. Makanya disebut oleh Rasulullah, orang yang bepergian itu potongan daripada siksaan. Karena orang yang bepergian itu kebanyakannya jalannya kada mulus, ada aja yang dihadapi. Contohnya di sini katulit tariq, jauhnya perjalanan. Jauh perjalanan, sedangkan istirahat kurang. Istirahat di rumah dan bepergian di jalan kada sama. Nyaman jauh, nyamannya istirahat di rumah. Walaupun bisa tidur juga di dalam mobil, di dalam bis, kada sama dengan tidur di rumah. Nah, itu disebut dengan masyaqqat, kepayahan, kesusahan orang bepergian. Kemudian kepayahannya lagi secara maknawi, kamufaraqatil aqaribi wal ahbab. Kalau kita pergi, tentu berpisah dengan orang yang terdekat dari kita, mama, abah, dan sanak, kemudian orang-orang yang disayang, amang, keluarga, macam-macam pisah. Itu namanya masyaqqat maknawi. Ini yang perlu dicatat. Ar-rukhasul muta'alliqatu bis-safari tawil. Keringanan-keringanan yang berhubungan dengan bepergian yang jauh. Jadi agama itu ada di dalamnya rukhsah, keringanan. Manakala orang itu musafir, boleh kayak ini. Padahal waktu tidak musafir kada boleh. Nah, ini ada nih keringan-keringanannya. Perhatikan. Perjalanan yang jauh itu dihitung 82 km. 82
itu disebut perjalanan yang jauh. 82 kalau 1 kilo aja itu ada keringanannya, dekat, ada jauh. Fa'aksar, bisa juga lebih daripada 82 kilo, 100, 200, 300, 400, 500 terus. Arba'atun, keringanannya itu ada 4. Ini syaratnya bila dia perginya itu lebih dari 82 kilo. Sekilonya berapa? 25.000 iwak kah? Yang pertama, kasrus sholati, boleh mengkasar sholat. Ini yang pertama, boleh mengkasar tawak-tawak apa tuh? Kalau bapak tawakakan ini nih, tagadang ini sedikit kurus meja nih, tawakakan. Tawak-tawak takon ini nganga. Ya, perhatikan nih. Apa tadi? Apa? Mangkasot sholat. Kalau perjalanannya berapa kilo? 82 kilo atau lebih. Sekurang-kurangnya 82 kilo. Ini pertanyaannya, mangkasar itu apa artinya? Apa? Hah? Memendekan, apa lagi? Meringkas, apa lagi? Mengurangi, apa lagi? Nah, mangkasar itu meringkas, memendekkan, mengurangi. Apa yang diringkas? Yang diringkas apa? Yang diringkas apa? Sholat. Sholat apa aja yang boleh diringkas? Zuhur berapa rakaat? 4. Diringkas menjadi apa lagi? Asar berapa rakaat? Diringkas menjadi apa lagi? Isya berapa rakaat? Diringkas menjadi 2. Maghrib boleh? Maghrib boleh? Boleh kada? Maghrib berapa rakaat? Boleh kada diringkasnya di 2? Ada Bob? Apalagi subuh? Subuh sudah ringkas 2, hendak diringkas lagi jadi setengah rakaat. Nah itu 1. Boleh meringkas tuh ya 3 lawang tuh. Nomor 2, orang
yang bepergian dapat keringanan. Keringanan yang nomor 2, al-jam'u bainas salataini. Boleh menjamak, jangan menjima. Tawa. Bagi nang paham tawa, bagi nang kada paham apa aja. Boleh menjamak. Nomor 2. Apa itu menjamak? Apa? Selain menggabungkan apa lagi? Oh, rapi. Jama' artinya mengumpulkan. Apa yang dikumpulkan? Ayo, sholat apa aja yang boleh digabungkan? Yang mana-mana nih? Maghrib dengan Isya bisa? Bisa kada digabung? Bisa kada? Zuhur dengan Asar boleh kada? Bisa? Bisa. Subuh bang? Subuh? Ada. Jadi yang boleh dijamak, yang boleh dikumpulkan sholatnya yaitu maghrib dengan Isya, zuhur dengan Asar. Kalau dia menggabungkannya, dikerjakannya di awal waktu, misalnya zuhur dengan Asar, dikerjakannya di waktu zuhur, itu jamaknya namanya jamak takdim. Oh, berarti paham aja sudah. Nanti apalagi Rapi Ahmad lancak pulak. Rapi Ahmad tuh artis kalau tuh artis lah tuh, artis juga lah. Artis sekolah, artisnya di sekolah. Kalau mengerjakannya, misalnya zuhur dengan Asar dijamak, dikerjakannya di waktu Asar, namanya jamaknya jamak. Pertanyaannya, kalau dia mengerjakan jamak salat zuhur dan asar dikerjakan di waktu zuhur, maka yang permulaan dikerjakan salatnya salat apa? Salat. Kalau dia menjamak zuhur dan asar tapi dikerjakannya di waktu asar, maka salat yang awal dikerjakannya salat apa? Salat. Salah. Biasanya salat apa? Yo. Salat apa? Kalau kita ulang. Perhatikan. Ini kebanyakan yang salah di sini nih. Kebanyakannya salah cuma soh artinya kada membatalkan, cuma salah. Kalau orang menjamak
Sholatnya zuhur, kemudian asar. Dikerjakannya di waktu maghrib, dikerjakannya di waktu asar, maka sholat yang awal dikerjakannya adalah sholat zuhur. Zuhur dulu baru jangan asar dulu baru zuhur. Itu tak paling. Bolehlah zuhur dulu, bolehlah asar dulu baru zuhur, boleh kada? Boleh, soh, cuma kada batuk. Hei, boleh, cuma kada pas. Kenapa kada pas? Karena apa? Harusnya zuhur dulu baru asar, jangan asar dulu baru zuhur. Betul? You understand? Kemudian, setengah jam sudah. Manakah my friend tadi tuh? Ngopi bisa tuh. Jawab, perhatikan. Nah, ini kan udah sampai jamnya, kita masih belum, karena panjang benar. Ala kadarnya, mudahan ilmunya manfaat. Nomor 3, keringanan bagi orang yang bepergian dimulai 82 kilometer. Al-fitru fi Ramadana idza kharaja min baladihi qabla tulu'il fajri. Kaulah mencatat, orang yang pergi boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan. Nah, ini keringanannya. Boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan. Tapi ada syaratnya ini, syaratnya. Jangan apa? Jangan kada ada syarat, ada syaratnya, bolehnya. Boleh orang itu berbuka tidak berpuasa di bulan Ramadan manakala dia berangkat musafir. Syaratnya apabila dia keluar dari daerahnya itu sebelum terbit fajar. Tadi jam 2 malam, jam 1 malam dia berangkat, boleh tidak tapi kalau siang-siang kayak ini tetap wajib, karena dia masih sebelum jam sini masih di daerahnya, maka tetap wajib berpuasa. Halo, berapa sudah? Berapa? 2, 3, 4 tuh ngarannya hitung-hitungan. Yang nomor 4 nya ada berapa tadi keringanannya? Ada berapa? Ada 4. Ada berapa? 4.
Yang nomor 4, mashul khuffaini salasata ayyamin bilayalihinna. Boleh berwudu, ketika itu boleh berwudu dia membasuh kaki ketika berwudu hanya dengan menyapu sepatunya, tidak dengan dipacul. Oh, dipacul apa? Nah, yang dipacul dicangkul lah, dipacul. Bapak butuh pacul deh. Nah, bang. Nih, apa nih? Ulang lagi. Yang nomor 4. Yang nomor 4, boleh berwudu selama 3 hari 3 malam ketika membasuh kaki hanya dengan menyapu sepatunya, tidak perlu dicopot, dilepas. Tapi mun orang yang berangkat pakai sandal, kada usah sandalnya disapu, karena nyaman untuk dipaculnya, kadang alih. Nah, berarti ada empat. Nah, itu supaya paham. Yang pertama apa tadi? Boleh mengqasar salat. Yang nomor 2 apa? Boleh menjamak salat, karena qasar dan jamak itu beda. Qasar ya qasar, jamak ya jamak. Boleh digabungkan, salatnya qasar dan jamak boleh. Kemudian yang nomor 3 apa lagi? Boleh tidak puasa Ramadan. Nomor 4, ya, mantap. Nah, itu ilmu namanya lah. Itu kalau perjalanannya tadi jauh. Jadi perjalanan itu kalau jauh kiloannya berapa tadi? 80 Kalau kurang dari 82 itu perjalanannya pendek, ada jauh, dekat aja parah. Nah, ini mana lagi nih? Hah? Wis. Nih. Ahkamus safari, hukum-hukum bepergian, hukum-hukum musafir, hukum-hukum bepergian. Khamsatun, ada 5 hukum. Catat, jangan menelingnya aja, menelingnya bisa ada ingat. Apalagi sekawan saya membandir 3. Halo, catat. Berapa tadi hukum orang bepergian? 1
satu hukumnya wajib, tulis. Orang pergi hukumnya wajib. Apa arti wajib? Apa? Mandi wajib gitu. Apa? Harus dikerjakan. Ayo, bahasa fikihnya apa? Bahasa fikihnya. Ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala sesuatu yang dapat pahala apabila dikerjakan dan berdosa apabila ditinggalkan. Itu namanya kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan berdosa. Nah, hukum orang pergi itu ada yang wajib. Contohnya apa? Yang wajib ini contohnya kasafari li isqati fardil haji wal umrati. Orang pergi untuk menunaikan ibadah haji. Cuma hajinya itu haji wajib. Karena haji itu ada juga yang wajib, ada yang Kalau dia baru pertama kali berangkat haji itu hukumnya wajib. Karena wajibnya hanya sekali. Lain sholat zuhur itu wajibnya berulang hari, berulang juga kewajibannya. Wali talabil ilmil wajibi. Contoh wajib bepergian karena belajar ilmu, karena mencari ilmu. Kalau perlu, kalau ada di mana berangkat, di sini tulang, di sana pergi, cari ilmu. Utlubul ilma walau bisin. Pelajarilah ilmu sekalipun di negeri Cina adalah dulu tempat ilmu, menimba ilmu. Kenapa? Karena diambil jauh. Jadi saking jauhnya, walaupun sejauh-jauhnya, maka carilah ilmu. Apalagi hanya di Pulang Pisau ini Parak, sawat koler juga liwar, terlah. Di daerah seorang ada tempat mencari ilmu, tapi koler juga liwar jalannya. Hukum yang nomor 2. Hukum pergi adalah sunnah. Itu apa tuh? Apa? Sudah sunat. Sunat. Contohnya kayak apa? Orang tulak, orang pergi nang hukumnya sunat. Kasafari li ziyaratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti pergi untuk ziarah ke kubur Nabi. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah. Mudahan kita jangan wafat kecuali pernah ziarah ke kota Makkah dan Madinah untuk mengerjakan haji dan umrah, ziarah ke kubur Nabi.
Nomor 2 contohnya hukumnya sunat wasilatirrahim. Silaturrahmi atau silaturrahim? Silaturrahmi atau silaturrahim? Kalau silaturrahmi itu namanya maradul batni, sakit parut. Kalau rahmi, silaturrahmi itu namanya maradul bat, sakit parut. Hati-hati. Tapi kalau sudah dibahasakan, kalau maksudnya bahasa Indonesia, ya itu maksudnya. Silaturrahim, silaturrahim silaturrahim itu apa? Menjenguk keluar, baelang-elang sama keluar disebut dengan silaturrahim. Ini bahasa Arab, bahasa luar biasa. Lughatul Arabiyah, lughatul ahlil jannah. Bahasa Arab itu bahasa orang surga. Makanya dalam bahasa Arab itu sedikit aja salah bisa salah artinya. Hurufnya salah arti, bahaya. Perhatikan lagi. Nomor 4. Sebelum 4 3 dulu. Sebelum 4 3 dulu. Hukum bepergian mubahun, boleh. Hukumnya boleh. Ada wajib, ada sunat, ada mubah. Boleh. Kasafari litijarati, contohnya seperti pergi untuk berdagang, berjualan, pulang ke manakah berjualan. Nah itu mubah, boleh, asalkan yang dijual itu nang hukumnya boleh juga. Kalau nang dijual hukumnya haram, kada boleh, tetap kada boleh. Pulang berangkat berjualan nang boleh. Hukum yang nomor 4 hukum yang nomor 4 makruhun, makruh. Nah, makruh. Makruh. Makruh ini yang tidak disukai, makruh. Dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan berpahala, itu makruh. Kalau mubah tadi apa? Dikerjakan tidak berpahala, ditinggal pun tidak berpahala. Tapi kalau makruh, dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan